Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setiap diri manusia tentunya mempunyai sifat-sifat yang kontradiktif. Di dalam pribadi manusia mempunyai sifat yang sabar dan juga punya sifat pemarah. Maka ketika di dalam diri manusia yang lebih dominan itu adalah sifat sabar, maka tentunya orang lain akan menilai kita itu sebagai penyabar. Namun ketika di dalam diri kita yang lebih dominan itu adalah marah, maka tentunya orang lain akan menilai kita sebagai pemarah. Maka di dalam bulan puasa ini kita dididik untuk mendominankan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Salah satu di antara sifat yang mulia dan sifat yang terpuji itu adalah sabar. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Asyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yashkhab, fa in syatamahu ahadun aw qataluhu falyakul inni shaimun." Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu junnatun, puasa itu adalah merupakan perisai, puasa itu adalah merupakan tameng, puasa itu adalah merupakan benteng. Maka faidza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yashkhab, maka ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa pada hari itu, pada kesempatan ini kita dituntut untuk tidak melakukan wala yarfuth wala yashkhab, tidak melakukan perbuatan yang tercela, tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ketika kita dalam kondisi sedang berpuasa, kemudian ada teman kita, ada saudara kita, ada kenalan kita, ataupun mungkin orang yang tidak kita kenal mengajak kita untuk bertengkar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, falyakul inni shaimun, saya sedang berpuasa. Maka tentunya melihat sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa kita ini sebagai umat manusia perlu benteng, perlu tameng, agar kita bisa menjadi manusia yang tahu diri, agar kita bisa menjadi pribadi, bisa memagari diri mana yang boleh kita kerjakan dan juga mana yang tidak boleh kita kerjakan. Maka 1 bulan penuh kita dididik di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya harapannya adalah agar apa? Puasa ini melatih kita untuk bisa menjadi pribadi yang sabar. Kita diperintahkan untuk sabar dalam hal apa? Dan sabar itu di tempat yang mana? Maka sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sabar itu ada di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun juga diperlukan kesabaran. Termasuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa ibadah puasa ini adalah merupakan perintah Allah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan ini, yang insya Allah akan kita laksanakan 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan, maka berarti kita telah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperlukan kesabaran. Nah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini kenapa diperlukan kesabaran? Karena di sisi lain yang namanya musuh iblis ini akan selalu menggoda kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Iblis akan terus berupaya, iblis akan terus berusaha bagaimana kita tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana kisah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh menjalankan ketaatan kepada Allah, puncaknya itu adalah menyembelih putranya. Maka disitulah iblis berupaya. Iblis berupaya semaksimal mungkin agar Ibrahim dan keluarganya tidak dapat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan taat kepada Allah, mengorbankan putranya, iblis datang. "Wahai Ibrahim, apakah engkau sebagai orang tua akan tega untuk mengorbankan anak kandungmu sendiri yang selama ini kamu idam-idamkan, berpuluh-puluh tahun kamu tidak mempunyai keturunan,
Nah, di saat engkau sudah mempunyai keturunan, ternyata engkau kali ini akan mengorbankan keturunanmu yang bernama Ismail. Apakah engkau sebagai orang tua akan tega terhadap anakmu? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu langsung menyadari bahwa yang datang untuk mempengaruhi agar dia tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iblis. Maka Nabiullah Ibrahim mengambil kerikil, melempar iblis dengan mengucapkan, idhab ya la'in, pergilah kamu wahai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, maka iblis pergi menuju ke istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Iblis pun juga menggoda, wahai Siti Hajar, engkau adalah seorang ibu yang kurang lebih 9 bulan 10 hari telah mengandung Ismail putramu. Di dalam perutmu Ismail selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ketika lahir kau rawat, ketika lahir kau bersihkan kotoran, dan engkau besarkan, kau sayang-sayang, kau timang-timang dengan penuh cinta dan kasih. Hari ini bahwa putramu tercinta akan dikorbankan oleh suamimu yang beralasan ini adalah merupakan perintah Allah. Maka seketika itu Siti Hajar pun juga berucap, hai iblis, saya yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Maka engkau datang kepada saya sengaja untuk menggoda supaya saya tidak melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Siti Hajar pun juga mengambil kerikil dan melempar iblis dengan mengucapkan, idhab ya la'in, pergilah engkau wahai orang yang dilaknat oleh Allah. Ketika iblis sudah tidak berhasil menggoda Ibrahim, tidak berhasil menggoda Siti Hajar, maka iblis kemudian pergi ke tempatnya Ismail untuk menggoda dan merayu Ismail. Hei Ismail, kamu kok tenang-tenang saja, kamu kok asik bermain, sadarkah kamu bahwa hari ini kamu akan disembelih oleh bapakmu? Hari ini kamu akan dikorbankan oleh bapakmu. Maka pergilah menjauh supaya kamu tidak dikorbankan oleh orang tuamu. Maka ketika itu pun Ismail sadar bahwa yang datang itu pun juga iblis. Maka Ismail mengatakan, wahai iblis, ini adalah merupakan perintah Allah. Maka idhab ya la'in. Ismail mengambil kerikil lantas melempar iblis juga dengan mengucapkan, pergilah kamu wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata menjalankan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar di dalam apa? Sabar di dalam menghindari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua adalah sabar dalam menghindari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah menyampaikan bahwa surga itu dihiasi dengan sesuatu yang membencikan dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu hal yang menyenangkan dan menggembirakan. Ini adalah merupakan tantangan tentunya bagi saudara-saudara kita semuslim seakidah yang sedang meniti jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ketika hendak menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mabuk-mabukan, berjudi, minum minuman keras, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, ketika dia hendak berhenti meninggalkan kemaksiatan itu, ternyata itu pun juga butuh kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru fi musibatin, sabar di dalam menghadapi ujian, sabar di dalam menghadapi cobaan, sabar di dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Apalagi akhir-akhir ini iklim cuaca di daerah kita tidak menentu, hujan lebat menimpa, kemudian terjadi banjir. Maka saudara-saudara kita yang tertimpa banjir, yang terdampak banjir karena akibat iklim cuaca yang tidak menentu, maka ketika Allah memberikan ujian bertubi-tubi, ketika Allah memberikan cobaan yang datang silih berganti, maka diperlukan adalah kita sabar dalam menghadapi ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi manusia yang sabar, apalagi momentum di bulan puasa, kita dididik untuk sabar, kita dididik untuk bisa menahan diri, walaupun itu adalah sesuatu hal yang halal buat kita, diperbolehkan untuk kita nikmati. Tapi ketika belum waktunya tiba, maka kita tidak boleh mengambilnya, kita pun juga tidak boleh menikmatinya. Contoh halnya, bakwan halal, tapi kalau belum maghrib, tidak boleh. Cendol halal, ongol-ongol halal, risol pun juga halal, tapi kalau belum beduk maghrib, maka kita pun juga dilarang. Istri halal, tapi kalau belum selesai sholat taraweh, kita tahan dulu. Nah, perlu kesabaran. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini, betul-betul nanti kita keluar di bulan suci Ramadan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya kita takwa kepada Allah,
melainkan menjadi pribadi yang takwa pun juga sebagai pribadi yang penyabar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.